untuk tahun 2024 target Basnas RI, Basnas Pusat itu akan mengumpulkan dari seluruh Indonesia itu 41 triliun. 41 triliun. Ya, 41 triliun. Angka yang tidak main-main. Angka yang tidak main-main. Dan alhamdulillah juga bagaimana kepercayaan masyarakat sekarang kepada Basnas ini bisa terlihat dalam pengumpulan dana untuk Palestina dalam hari-hari ini. Sampai hari ini itu nggak sampai 1 bulan. Itu terkumpul lebih dari 71 miliar. Pajak itu kewajiban kepada negara. Pajak kewajiban kepada negara. Ya. Zakat itu kewajiban kepada agama. Zakat kewajiban kepada agama. Kalau Anda tidak bayar pajak kepada negara, maka Anda masuk penjara. Oke. Dan kalau Anda tidak bayar zakat, tidak menjalankan kewajiban kepada agama, maka Anda akan masuk neraka. Halo Tribuner semua, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nia menjumpai Anda di bincangtribunlombok.com hari ini. Dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari Lombok Barat. Ini ada Ketua Basnas Lombok Barat, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA. Dan kita akan membahas program dan layanan Basnas Lombok Barat. Kalau yang saya tahu ya, berdasarkan data dari tribunlombok.com, sempat kita beritakan juga Basnas ini mempunyai banyak program, dan salah satu program yang menarik itu ada nikah massal, kemudian ada program beasiswa dan macam-macam lah. Nanti untuk membahas lebih detail tentang program dan layanan dari Basnas Lombok Barat, kita langsung saja sambut narasumber kita hari ini. Bapak, terima kasih sudah hadir di bincangtribunlombok.com. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Sehat Pak Tuan Guru? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan Basnas dalam satu terakhir mungkin bisa dijelaskan, bisa diceritakan kepada Tribuners, program-program yang sekarang ini sedang berjalan itu namanya program Mahyani. Mahyani. Mahyani itu bukan nama perempuan, tapi itu singkatan. Rumah Layak Huni. Rumah Layak Huni. Ya, jadi kita sedang membangun Mahyani Rumah Layak Huni dari rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni. Ini sekarang mulai bulan November. Oh, mulai tahun ini? Ya, bukan, udah dari semenjak tahun 2022 sudah kita jalankan. Tadi kan yang ditanya, kenapa sekarang program sedang dilaksanakan sekarang ini. Jadi yang sekarang di bulan November ini itu programnya namanya Mahyani. Kita membangun sekitar 17 rumah layak huni dengan satu unitnya itu anggarannya 35 juta. Satu unit 35 juta. Ya. Yang tersebar di 8 kecamatan di wilayah Lombok Barat, kecuali Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar untuk tahun ini yang nggak dapat. Kenapa mereka tidak dapat? Karena tahun lalu Sekotong itu sudah dapat 9 unit rumah. Kemudian Lembar itu dapat 2 rumah. Dan khusus di Desa Lembar itu kerjasama Basnas dengan Basnas Lombok Barat dengan Basnas Provinsi itu dibangunkan 30 unit rumah. Dan semua udah jadi. Di tahun 2023 kemarin. 2022 ya. Nah, sekarang yang bulan November ini itu kita sedang bangun 17 unit yang kita sebar di berbagai kecamatan se-Lombok Barat, dan khusus di Kecamatan Armada dan lebih khusus lagi di Desa Lebah Sempage itu mereka dapat 20 unit rumah kerjasama Basnas Provinsi dengan Basnas Lombok Barat. Kalau yang 20 unit itu satu unitnya 25 juta.
yang kerjasama dengan Basnas Provinsi. Tapi kalau yang Basnas Lombok Barat itu satu unitnya 35 juta. Itu ada kategorinya berarti? Ya, kan kebetulan kita kan bekerja sama dengan Dinas Perkim. Jadi Dinas Perkim yang kita tugaskan untuk mencari rumah-rumah yang ada di wilayah Lombok Barat yang tidak layak huni. Kemudian mereka laporkan kepada kami, Basnas, karena memang kita sudah ada MOU dengan mereka. Mereka bawa foto-fotonya, letaknya di mana. Setelah itu kita survei. Ya, kita survei dan kita nyatakan layak. Dan alhamdulillah baru sekitar seminggu nih, bulan November ini sudah berjalan. Oke, itu kan dana yang tidak sedikit. Ya. Cara Basnas untuk mengumpulkan dana dari mana saja? Kalau saya dengar nih dari belakang layar, Pak, dana-dana zakat-zakat ini juga diambil dari daerah-daerah wisata seperti Senggigi, kafe-kafe itu juga diambil. Ya. Jadi saya ingin sampaikan sebelumnya bahwa kami dilantik Komisioner Basnas yang sekarang ini itu dilantik tanggal 6 Desember tahun 2021. Oke. Komisioner sebelumnya berakhir. Untuk kepengurusan Basnas yang sebelum kami, mereka setahun itu hanya bisa mengumpulkan tidak sampai 4 miliar. Tidak sampai 4 miliar Ya, dalam satu tahun? Setahun. Pengurusan sebelum kami. Oke. Tidak sampai 4 miliar. Tapi setelah kami dilantik, mulai tahun 2022, ya kami dilantik tadi tanggal 6 Desember tahun 2021. Mulai Desember, itu dalam setahun alhamdulillah kami bisa mengumpulkan sampai hampir 8 miliar. Peningkatannya 2 kali? Ya, alhamdulillah. Lebih malah? Karena pertama, ini ada intervensi dari Bupati lewat peraturan Bupati yang diterbitkan. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi ke BUMN, BUMD, termasuk perusahaan-perusahaan. Kita datang bahkan termasuk ke hotel-hotel di Senggigi, kita ketemu dengan JM-nya. Walaupun memang belum maksimal pengumpulan, tapi alhamdulillah dalam setahun kita bisa mencapai hampir 8 miliar. 8 itu cukup ya, hampir tinggi. 8 miliar. Dan di 2023 ini itu dari semenjak Januari sampai dengan bulan Oktober, ya kami nyebut Oktober karena kami kemarin hari Kamis, dari Selasa, Rabu, Kamis kami rakor Basnas seluruh NTB dan dihadiri oleh Basnas Pusat. Kita kan diminta untuk membuat pencapaian pengumpulan dari Januari sampai Oktober 2023. Yang bisa kita kumpulkan itu dari Januari sampai Oktober 2023 itu 6.832.238.000 rupiah. Ya. Itu pengumpulan. Nah, sementara yang sudah kita distribusikan dari bulan Januari 6 miliar ini di luar dari distribusi tadi. Ya, tadi itu pengumpulan. Oke. Ya, pengumpulan dari Januari sampai Oktober. Ya. Sementara yang sudah kita distribusikan dari Januari sampai Oktober. Kenapa saya sebut Januari sampai Oktober? Kan inilah yang kita baru selesai rakor kemarin hari Kamis. Itu yang sudah didistribusikan 6.245.628.093,5 rupiah. Ya. Di mana penyalurannya itu sebagian besar ke Pakir itu sejumlah 2.965.500.000. Pakir miskin. Ya. Kemudian orang miskin itu 1.607.000.000. Ya. Kemudian
untuk mu'allab itu 300 juta. Kemudian ada juga gorimin. Ya, gorimin itu orang yang berhutang, tapi ada kriterianya. Hutang ini nggak semua orang yang berhutang Berhutang dapat bantuan zakat ya. Ada kriterianya. Hutang motor tidak dapat zakat. Kemudian untuk fisabilillah itu sekitar 1.290.000.000. Kategori fisabilillah ini seperti apa, Pak Tun? Fisabilillah ini kan yang dimaksud dengan fisabilillah di sini seperti apa namanya, termasuk di situ masuk kategorinya adalah beasiswa. Beasiswa termasuk ke situ. Ya, karena fatwa dari MUI dana beasiswa itu diambil dari fisabilillah. Oke. Kenapa? Berarti kalau dimasukkan dalam dana diambil dari fisabilillah, misalnya ada yang sedang S2, S3, walaupun dia pegawai negeri, dia boleh diberikan asalkan dia berprestasi. Karena diambilkan dari dana fisabilillah, dari fatwa MUI untuk beasiswa itu diambil dari fisabilillah. Kemudian untuk diambil juga untuk dari dana sedekah itu 800 juta, kemudian 880 juta 158.935, dan sampai hari ini sekali lagi yang sudah didistribusikan itu sekitar 6.245.628.935. Ini sampai bulan Oktober ya, bukan sampai hari ini. Jadi di mana ada 5 stressing dari penyaluran zakat ini, sebagaimana ini merupakan kebijakan dari pusat dan seluruh provinsi, zakat seluruh provinsi, kabupaten kota harus melaksanakan ke-5 stressing itu. Yang pertama pendidikan. Ya, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat ekonomi, maksudnya kesejahteraan, yang kelima dakwah dan advokasi. Jadi untuk pendidikan yang sudah kita realisasikan untuk pendidikan itu 615.500.000 untuk pendidikan ya, artinya pendidikan ini termasuk tentu tadi beasiswa dan lain sebagainya sampai bulan Oktober ya. Kemudian untuk kesehatan 530.100.000. Kemudian untuk kemanusiaan itu sudah 1.478.365.000. Paling besar. Ya. Kemudian untuk dakwah dan advokasi ada yang lebih besar dari itu. Itu dakwah dan advokasi itu 1.828.450 1.828.450.000. Jadi 5 stressing dari Basnas ini yaitu tadi pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi maksudnya kesejahteraan, dan dakwah dan advokasi itu yang mengambil porsi paling besar dalam penyaluran kami. Jadi alhamdulillah sekali lagi ada peningkatan dari sisi pengumpulan dan peningkatan dari sisi pendistribusian. Penyaluran. Artinya kan meningkat pesat Pak dari angka yang 4 tahun kepengurusan sebelumnya dengan kepengurusan sekarang yang totalnya 6 miliar lebih, itu pemanfaatnya pasti lebih luas. Betul. Dan ini akan terus masif dilakukan pengumpulan zakat dari berbagai elemen. Ya betul, di mana untuk tahun 2024 itu kami ditargetkan pengumpulannya 10 miliar. 10 miliar? Ya. 10 miliar dari Basnas Pusat Lombok Barat ditargetkan 10 miliar dan sudah kita masukkan di RKAT kami namanya. RKAT itu rencana kerja dan anggaran 1 tahun. Jadi dibuat
time schedule-nya kapan pelaksanaan program-program itu kita anggarkan 10 miliar. Oke. Ya. Jadi 10 miliar insya Allah pengumpulan target pendistribusian, dan mudah-mudahan saja di 2024 lebih dari 10 miliar itu yang bisa dikumpulkan. Sebenarnya pengelolaan dana, bisa kita bilang dana ini kan, Ya. dana dari Basnas ini seperti apa Pak? Pengumpulannya seperti apa, pengelolaannya, kemudian pertimbangan penyalurannya, apakah ketika dalam 1 tahun itu ketika ada 10 miliar dihabiskan langsung dalam 1 tahun untuk penyaluran, atau ada bagaimana? Ya, jadi dana zakat ini kan dia masuk setiap bulan dari para ASN Lombok Barat, masuk dari lembaga vertikal, dari BUMN, termasuk juga dari Departemen Agama. Itu dalam sebulan kadang dia bisa mencapai 600 juta, kadang dia bisa mencapai 700 juta dalam sebulan. Karena zakat ini dia dibagi dua, rekeningnya ada rekening zakat, ada rekening infak. Ya. Ada rekening zakat, kalau rekening zakat itu dia pasti diambil dari para ASN. Ada yang sifatnya infak, kalau ada orang datang, atau misalnya juga kita menaruh kotak-kotak infak di retail seperti Alfamart itu kita taruh betul, itu juga masuk dalam kategori infak. Jadi katakanlah, makanya tadi antara 600 sampai 700 ribu per bulan, setiap bulan. Nah, begitu dia masuk, dana yang masuk ke Basnas ini kan dia tidak boleh ditahan lama-lama. Dia tidak boleh misalnya diendapkan 1 tahun, itu nggak boleh. Nggak boleh diendapkan, karena begitu masuk dia harus disalurkan, begitu masuk dia harus disalurkan. Dan yang paling sering dan paling banyak, bahkan hampir setiap hari, penyaluran itu dalam bidang kesehatan, terutama yang berobat di rumah sakit, ya, yang tidak punya BPJS, baik yang berobat di rumah sakit Lombok maupun yang dirujuk ke Sanglah atau ke Jakarta, itu kita berikan bantuan lewat Basnas. Bahkan misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya insidentil, seperti beberapa waktu yang lalu, misalnya ada di belakang kantor Basnas itu namanya AI4, kelurahannya Desa Gres. Ada 2 kasus kemarin. Pertama kasus Ama Amsiah namanya. Sempat viral videonya, di mana Ama Amsiah ini dia kerja serabutan sebagai tukang ngambil upah dari tukang cari rumput. Dia punya cucu yang masih sekolah, dan waktu itu dipiralkan, entah siapa yang memviralkannya, sehingga sampai-sampai Kapolda dan Rem itu datang ke sana, ke rumah Ama Amsiah ini. Nah, itu yang kita sebut insidentil. Kita cepat tanggap, kita datang berikan bantuan. Kemudian sekitar 4 hari yang lalu, itu ada 2 kasus gizi buruk juga berada di wilayah AI4 di belakang kantor di Kelurahan Desa Gres. Itu kita begitu diketahui oleh lurahnya, saya bilang, Pak Lurah, kalau bisa ini jangan dipiralkan lah, gak enak. Saya bilang itu, mudah nanti biar Basnas saja yang selesaikan. Alhamdulillah kita tangani, bahkan kita jenguk ketika berada di rumah sakit, yang ada di rumahnya kita datangi, kita berikan bantuan. Jadi Basnas ini dari pusat sampai kabupaten kota, prinsipnya, visi misinya itu menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Itu visi misi dari Basnas pusat sampai seluruh Indonesia itu. Artinya Basnas ini sekarang sedang seksi. Karena memang dipercaya, dan memang inilah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk diamanahkan mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari umat, dan potensinya sangat luar biasa. Untuk tahun 2024 target Basnas RI, Basnas Pusat itu akan mengumpulkan dari seluruh Indonesia itu 41 triliun.
41 triliun. Ya, 41 triliun. Angka yang tidak main-main. Angka yang tidak main-main. Dan alhamdulillah juga bagaimana kepercayaan masyarakat sekarang kepada Basnas ini bisa terlihat dalam pengumpulan dana untuk Palestina dalam hari-hari ini. Sampai hari ini itu nggak sampai 1 bulan. Itu terkumpul lebih dari 71 miliar. 71 M. Ya, 71 miliar yang sebagian sudah dikirim oleh Basnas pusat sampai ke Palestina. Itu yang di NTB saja? Bukan, yang di Indonesia. Yang di Indonesia 71 M. Ya, 71 miliar. Itu himpunan dari Basnas daerah. Basnas daerah, artinya kalau kita kan diminta untuk menggalang dana untuk Palestina ini, Ya, dan kan semuanya bergerak, dan Pak. itu diambil tidak boleh dari dana Basnas yang sudah ada, tapi kita harus melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk infak dan sedekah. Dan itu sekali lagi diambil dari dana masyarakat langsung, bukan Khusus diambil untuk dari ini, pergerakan khusus untuk Palestina saja. ya. Jadi kemarin di Lombok Tengah itu karena memang kerjasama dengan Pemdanya, itu terkumpul tadi kemarin itu sampai 2,7 miliar. 2,7 M. Di Lombok Tengah. Di Sumbawa Barat itu sekitar 1 miliar. Ya. Di kalau kita di Lombok Barat karena memang kita sangat memahami bupati kami ini masih transisi. Betul. Dalam arti hanya 1,5 bulan beliau jadi bupati. Itu kita tidak menyibukkan beliau dengan urusan Palestina ini. Kamilah Basnas yang bergerak sendiri ke masyarakat. Alhamdulillah sudah kita kirimkan ke Basnas Pusat itu 225 juta. 225 juta, bahkan nambah lagi kemarin ada 5 juta, tapi belum dikirimkan. Sementara di Basnas Provinsi itu sudah lebih dari 500 juta. Di Basnas Lombok Timur itu sudah 700 juta dana untuk Palestina ini. Belum lagi Basnas kabupaten yang lain. Jadi ini menunjukkan ada trust, ada kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Basnas dari masyarakat. Oke. Dan ini kan kemarin juga ada pergerakan aksi solidaritas Palestina di Islamic Center dan mempercayakan Basnas untuk menyalurkan bantuan itu sebesar ratusan juta. Untuk detailnya saya tidak tahu. Kemudian tadi balik lagi Pak, saya mengutip tadi visi misi dari Basnas itu menjadi lembaga utama mensejahterakan rakyat. Nah mungkin di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok sana ada masyarakat yang mungkin belum tersentuh Basnas dan kemudian harus dipiralkan dulu kemudian Basnas harus melihat gitu tahu. Ya mungkin apa gitu Basnas bagaimana caranya untuk menyentuh masyarakat atau mensejahterakan masyarakat yang mungkin belum tersentuh Pak. Ya, jadi tentu Basnas ini kan pertama staf dan pegawainya memang terbatas, ya, sehingga kemudian walaupun tadi memang motonya menjadi lembaga terdepan dalam mensejahterakan umat, ya, kita nyebutnya umat. Ya. Kenapa umat? Karena perhatikan ini ada, karena zakat itu dia sifatnya agak sedikit eksklusif. Dia beda dengan sedekah dan infak. Zakat itu hanya boleh diberikan kepada yang beragama Islam. Makanya kita sebut dia eksklusif. Nah, tadi makanya nyebutnya umat. Jadi umat maksudnya itu yang beragama Islam. Nah, sementara kalau sedekah dan infak itu dia agak inklusif, dia agak terbuka. Dia boleh misalnya dipakai untuk misalnya kasus Sarah kemarin di Mareje, ada yang dibakar rumahnya. Boleh Basnas bangunkan, tapi diambil dari infak. Makanya tadi di Basnas itu ada dua rekeningnya, ada rekening zakat, ada rekening infak. Nah kalau infak sedekah itu dia inklusif, dia terbuka, boleh dipakai untuk kegiatan kemanusiaan yang lain, walaupun bukan beragama Islam. Kalau zakat itu eksklusif. Ya, kalau zakat eksklusif. Khusus untuk umat Muslim. Untuk umat Islam. Makanya tadi motonya itu menjadi lembaga utama mensejahterakan umat.
Oke. Karena memang di hadis Nabi itu disebutkan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang beragama Islam dan dikembalikan kepada orang-orang miskin yang beragama Islam. Itu. Kembalinya ke sesama ya, saudara muslim. Sesama muslim. Maka memang tentu kalau kita merujuk kepada sejarah masa lalu di zaman para Khulafaur Rasyidin, begitu juga misalnya yang paling terkenal itu di zaman dinasti Bani Umayyah, salah satu khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Basnas ini dulu dikenal dengan istilah Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Jadi Baitul Mal, dana yang terkumpul lewat zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan lewat umat, itulah yang dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz, para pemuda-pemuda yang belum mampu menikah, diambilkan dana dari Baitul Mal, diminta supaya mereka menikah, diberikan mahar, diberikan modal untuk mereka jadikan bekal mereka sebagai modal awal ketika mereka menikah. Jadi itulah sebabnya dulu kenapa Basnas Lombok Barat memasukkan ada program namanya nikah masal di 2000 di RKAT kami di 2023 karena ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang memang mungkin tidak mampu dan secara tidak punya uang untuk menikah, maka ingin kita hadir di tengah-tengah mereka untuk membantu mereka, karena memang itulah fungsi daripada Basnas itu. Ya. Jadi Basnas ini dia tidak hanya untuk fakir miskin, dia tidak hanya untuk anak-anak yatim, tapi program-program Basnas itu tentu sesuai dengan arahan pusat. Dia tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif. Ada orang-orang yang memang kita berikan istilahnya ikannya, tapi ada orang-orang yang kita berikan kail untuk menangkap ikannya. Dan inilah salah satu target besar Basnas di Lombok Barat dan Basnas seluruh Indonesia, bagaimana merubah orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, itu menjadi mumfik. Mumfik itu menjadi orang yang berinfak, kemudian menjadi muzaki, menjadi orang kaya yang berzakat. Karena itulah pesan Al-Quran di surat Al-Hasyr, kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kenapa zakat ini diwajibkan kepada orang-orang kaya? Supaya harta itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Supaya terbagilah. Saya sering mengistilahkan itu, jangan sampai rich is richer and poor is poorer. Ya, jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, di istilah pemerintah, bahkan di pemerintahan Lombok Barat itu bagaimana mengentaskan dulu yang sekarang istilahnya itu kemiskinan ekstrim. Ya, supaya jangan ada kemiskinan ekstrim. Miskin pasti ada, tapi yang tidak boleh ada itu apa yang disebut dengan kemiskinan ekstrim itu. Dan alhamdulillah secara perlahan-lahan di Lombok Barat sudah mulai tidak ada miskin ekstrim ini. Dan disitulah tugas Basnas itu, untuk mencari orang-orang yang memang mungkin masuk dalam kategori miskin ekstrim itu, untuk kita berikan bantuan baik secara konsumtif, bila perlu juga secara produktif, supaya kalau misalnya dia bisa mencari bisa berusaha, kemudian mengembangkan usahanya, sehingga kemudian sebagaimana yang tadi kita sebut, bagaimana dia dari mustahik, orang yang semula berhak menerima zakat, naik statusnya menjadi mumfik, menjadi orang yang berinfak, bahkan naik menjadi muzaki, menjadi orang yang berzakat. Istilahnya itu, bagaimana yang semula tangannya berada di bawah,
itu berubah menjadi tangan yang tangannya di atas, yang memberi. Yang memberi. Pak Tuan Guru, pertanyaan saya belum bisa terjawab sepenuhnya. Saya belum puas dengan jawaban Pak Tuan Guru untuk menjemput orang-orang yang kemungkinan barangkali masih dalam kondisi kemiskinan ekstrim tadi. Ada nggak layanan-layanan atau inovasi pengaduan pribadi mungkin dari pemerintah desa atau kelurahan itu belum semuanya terjamah karena mungkin daerahnya luas, pelosok. Jadi begini, salah satu sarana yang kita bentuk untuk mengetahui hal itu, kita telah mengukuhkan apa yang disebut dengan UPZ. UPZ, Unit Pengumpul Zakat di tingkat desa. Unit Pengumpul Zakat. Ya, itu sudah kita kukuhkan sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi kita punya UPZ, Unit Pengumpul Zakat di seluruh desa dan kelurahan se-Lombok Barat. Mereka tugasnya bukan hanya mengumpulkan, tetapi juga nanti mendistribusikan sambil mencari informasi tentang orang-orang yang disebut dengan miskin ekstrim tadi. Sehingga kemudian, dan kita juga punya grup WA bersama mereka, sehingga kalau mereka melihat ada ketimpangan-ketimpangan yang sangat jauh di kampungnya, di desanya, itu nanti disampaikan di grup itu, disampaikan kepada kami. Nanti kami bisa saja para pimpinan nanti langsung mengecek ke sana, survei, dan kalau memang dinyatakan layak mendapatkan, langsung kita berikan. Oke. Selain dari menyalurkan zakat, infak, sedekah tadi, ada nggak layanan-layanan lain selain dari 3 hal tadi yang diberikan, kemanfaatan yang diberikan dari Basnas? Ya. Program. Jadi kita memberikan kepada kelompok-kelompok usaha bersama. Ya, kelompok-kelompok usaha bersama yang kita tadi sebut dengan istilah zakat produktif. Kita minta mereka membuat kelompok usaha bersama, lalu kemudian mereka membuat proposal ke Basnas yang anggotanya itu minimal 10 orang. Lalu kemudian proposal itu kami survei, oleh pimpinan langsung survei. Benar nggak ini proposal ini? Jangan-jangan proposalnya fiktif. Ya, kita datangi, ternyata memang di sana ada usaha dan kemungkinan berkembang. Lalu kami rapatkan di kalangan pimpinan, kira-kira kelompok usaha bersama ini dapatnya berapa. Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 15 juta, ada yang dapat 25 juta, ada yang dapat 7 juta, 5 juta, tergantung hasil survei dari kami sebagai pimpinan ketika menyurvei kelompok-kelompok usaha bersama itu. Jadi ini sebagai salah satu langkah cepat yang kita lihat untuk bisa membuat, ya, saya sering mengatakan how we can change orang-orang yang fakir itu becoming agnia, bagaimana mereka berubah menjadi orang-orang kaya. Ya, dan alhamdulillah itulah yang menjadi salah satu hasil muktamar internasional yang kemarin kami hadiri di Kedah, Malaysia, sekitar sebulan yang lalu. Itu menghadiri konferensi internasional tentang zakat dan wakaf yang dihadiri oleh lebih dari 41 negara. Ya, alhamdulillah. Jadi kami di Basnas ini terus belajar dan terus melakukan proses pembelajaran dalam rangka lebih optimal dan maksimal melayani masyarakat dan umat agar kiranya proses pengentasan kemiskinan ekstrim, terutama yang disebut dengan kemiskinan ekstrim itu semakin cepat, terutama di wilayah Lombok Barat. Kalau dilihat persentase, mungkin Pak Tuan Guru ada data dari bantuan Basnas, persentase kemiskinan ekstrim berkurang itu sejauh mana pergerakannya? Kalau kita lihat, jadi begini, semenjak kami dilantik tanggal 6
Desember tahun 2021. Saya ingat persis waktu itu hari Senin. Hari Senin itu paginya itu ada banjir besar di 2 kecamatan di Batu Layar dan Gunung Sari. Itu banjir tidak pernah terjadi sebelumnya di sana. Begitu juga terjadi longsor di Sekotong. Ya. Begitu kami dilantik hari itu, semula dilantiknya pagi, tapi karena Pak Bupati melihat kondisi banjir itu, hanya kami tertunda pelantikannya ke sore. Begitu kami selesai dilantik, saya sampaikan kepada semua pimpinan Basnas dan semua staf, kita besok langsung semua terjun ke lokasi banjir. Ya, kita datang ke sana, bahkan kita ikut menghadiri pengangkatan jenazah-jenazah di sana. Kita bekerja sama dengan kepala desa dan kepala dusun dan melihat serta menyurvei rumah-rumah yang memang layak untuk kita bantu. Alhamdulillah ketika itu hampir 1 miliar kita berikan bantuan kemanusiaan, itu masuk dalam kategori kemanusiaan untuk korban banjir itu. Begitu juga yang di Sekotong yang kena longsor, kami datang langsung ke sana. Ya, kami langsung datang seluruh pimpinan dan staf karena saya ingin mengajak, mohon maaf selaku ketua Basnas, bahwa Basnas yang sekarang ini itu dia harus beda dengan Basnas-Basnas sebelumnya, harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Sehingga selama hampir 2 tahun, ini kan hampir 2 tahun ini. Tanggal 6 besok itu baru 2 tahun kami dilantik. Bahwa lewat zakat produktif terutama, jadi begitu kami dilantik tanggal 6 Desember 2021 itu, sekitar 100 pedagang kecil di 5 kecamatan itu langsung kita berikan modal waktu itu sama-sama 100 juta. 100 Jadi juta. Seminggu setelah kami dilantik, ya, langsung gebrakan. Ya, langsung gebrakan itu selain banjir tadi. Iya, selain banjir. Kita langsung memberikan 100, walaupun nggak besar, masing-masing 1 juta. Tentu kita lihat sendiri, kita datang ke para pedagang-pedagang kecil ini. Kita berikan mereka motivasi, kita berikan mereka dana itu untuk mereka kembangkan. Dan alhamdulillah rata-rata sekarang usahanya itu maju. Walaupun memang ya usaha kelas kampung, ya kelas kampung. Jadi alhamdulillah walaupun hanya 1 juta itu modal awal yang kami berikan. Mudah-mudahan memang mungkin itu berkah ya, keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Itu usahanya maju. Usahanya maju dan kita sendiri pimpinan Basnas langsung jadi pendampingnya. Langsung dan turun. Sebagai salah satu cara kita mendampingi mereka, jadi dana yang kita berikan itu selama 1 tahun mereka kita wajibkan berimpak namanya 10.000 setiap bulan. Jadi kita tarik dari mereka setiap bulan itu 10.000. Hanya 1 tahun saja. Supaya kita bisa langsung melihat. Saya minta kepada pimpinan tolong lihat perkembangan mereka dan tarik impak mereka 10.000 setiap bulan. Dan itu berjalan. Ya. Berjalan. Perkembangannya sangat bagus sekali. Sehingga kalau tadi pertanyaannya persentase tentang orang-orang yang disebut keluar dari garis kemiskinan ekstrim, itu saya terus terang nggak bisa menyebutkan saat ini karena intinya ada perubahan. Oh iya, yang jelas banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena bukan hanya itu yang kami lakukan, yang pernah kami lakukan ya. Tapi di tahun itu tadi kan seminggu setelah kami dilantik tahun 2021. Di 2022 itu
kita memberikan bantuan kepada pedagang bakulan se-Lombok Barat. Se-Lombok Barat. Ya. Yang tadi kan ada di 5 kecamatan. Ya, tadi 5 kecamatan. Kali ini se-Lombok Barat. Berupa apa tuh? Berupa bantuan modal hanya 500.000, tapi se-Lombok Barat. Se-Lombok Barat 500.000. Ya. Berapa jumlahnya itu? Banyak banget. Banyak. Jadi ini sekali lagi untuk memotivasi mereka untuk mau berjualan, mau berdagang, mau merubah nasib. Berusaha untuk lebih produktif Ya, seperti lebih produktif. Zakat produktif. Ini beda dengan kelompok usaha bersama itu. Oke. Ya, itu beda. Jadi dan itu kita bagikan langsung. Mereka nggak kita panggil, kami yang datang ke Basnas yang turun langsung. Basnas langsung turun, langsung ketemu sama mereka. Ketemu mereka kita panggil mereka ke kantor camatnya masing-masing. Se-Lombok Barat. Ya. Karena mohon maaf, ya, saya tidak ingin membiasakan kita sebagai pejabat ini duduk di kantor, tapi kita harus terjun langsung ke masyarakat, dan itu kita contohkan. Pak. Ya, kita contohkan tadi saya contohkan dari semenjak kita baru dilantik sehari kita langsung kebetulan ada banjir waktu itu, ya, jadi kita langsung terjun. Langsung tugas pertama baru dilantik. Ya, subhanallah, luar biasa. Makanya alhamdulillah kesan dan tanggapan masyarakat Lombok Barat kepada Basnas saat ini itu rata-rata mengapresiasi. Artinya kan kehadiran Basnas Lombok Barat ini manfaat dari Basnas Lombok Barat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirasakan dan oleh masyarakat tentunya bersyukur dengan kehadiran Basnas. Betul. Nah, walaupun tentu kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang sempurna. Betul. Nobody's perfect, ya. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kami ingin mengatakan sebagaimana kaidah usul fikih yang sering disampaikan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Artinya kita tentu sulit untuk bisa menjangkau semuanya. Apalagi memang wilayahnya sangat luas, dana kemudian juga sangat terbatas. Itu kalau tidak bisa menjangkau semuanya, yang penting jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ada yang kita datangi sesuai dengan kemampuan kita, yang langsung kita berikan, walau tentu masih banyak yang belum mendapatkan. Kita akan terus, ya, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun tadi pengumpulan semakin kita tingkatkan. Karena semakin besar pengumpulan yang bisa kita lakukan, semakin besar distribusi yang bisa kita berikan. Oke. Dari tadi pernyataan Pak Tuan Guru terkait dengan ketika dilantik pada tanggal 6 Desember 2021, ada tugas pertama langsung, itu tugas besar lah. Kira-kira apa motivasi dari teman-teman Basnas Lombok Barat ini sehingga langsung menggebrakan program langsung yang besar-besaran itu? Apa motivasi awalnya? Jadi semangat kami adalah pelayanan kepada umat, bukan menjadi orang yang dilayani oleh umat. Pelayan untuk umat, bukan orang yang dilayani oleh umat. Walaupun mohon maaf, semua pimpinan Basnas ini adalah para tuan guru. Yang biasanya sekali lagi itu kan umat masyarakat melayani tuan guru. Seperti itu kehidupan kita, karena namanya tuan guru sosok yang dihormati, sosok yang kita tuakan, yang kita dengar nasihat yang untuk menjalani kehidupan itu dari tuan guru. Betul. Tapi sekarang paradigma ini mulai ingin kita rubah. Bahwa dulu beliau adalah nabi, tetapi beliau selalu aktif membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial, peduli kepada masyarakat. Itulah sangat luar biasa. Apalagi kalau hanya sekedar tuan guru. Harus mencontoh kepada Nabi, di mana kita ini adalah manusia yang harus hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga harus baik lewat aksi-aksi sosial demi mensejahterakan umat sesejahtera-sejahteranya. Oke. Saya rasa ini kehadiran Basnas Lombok Barat dengan turun gunungnya tuan guru untuk memberikan bantuan langsung itu sesuatu yang luar biasa dan kebahagiaan juga untuk masyarakat. Bisa berinteraksi langsung, kan bukan sesuatu yang mudah juga untuk berinteraksi, ngobrol, apalagi diberikan bantuan. Betul.
Jadi gimana untuk mendekati itu seperti apa? Apakah nggak ada makanya gap? paradigma yang ini yang tadi kita gulirkan dari semenjak kami dilantik, dan ini juga artinya keberhasilan Basnas menyalurkan dan dirasakan betul oleh masyarakat. Ini juga yang menyebabkan pengumpulan setiap tahun itu semakin bertambah. Artinya trust masyarakat terhadap Basnas, khususnya Basnas Lombok Barat itu semakin hari semakin bertambah, sehingga kemudian harapan untuk bisa tadi mencapai 10 miliar bahkan ke depan mungkin bisa saja mencapai lebih dari itu 20. Itu bukan mustahil. Sebenarnya kalau dalam hitung-hitungan Basnas Pusat, Basnas Lombok Barat ini harusnya, ini kami kan baru selesai rakor kemarin. Itu mereka mengatakan potensi zakat di Lombok Barat, kata Basnas Pusat itu bukan 10 miliar, tapi 25 miliar katanya. 1 tahun. Dalam 1 tahun. Waduh, Pusing. puyeng kepala saya. Langsung pusing. Langsung pusing. Tetapi itu sebagai motivasi. Tapi karena itu kan potensi yang dilihat di Betul. pusat, karena Sebenarnya, kan peningkatannya terus. Karena memang seandainya kita betul-betul mengoptimalkan dan bisa menggarap seluruh objek-objek zakat di Lombok Barat ini, itu bisa sampai bahkan lebih dari 20 miliar. Karena mohon maaf yang belum tergarap sampai sekarang itu zakat pertanian, zakat perdagangan, ya, zakat emas, nah, semuanya itu belum. Dan itulah sebabnya kami membentuk UPZ itu, unit pengumpul zakat, supaya mereka dah yang menjadi garda terdepan mensosialisasikan tentang kewajiban zakat ini terutama kepada masyarakat. Dan ada satu lembaga resmi yang telah dibentuk oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang namanya Basnas, dianjurkan kepada masyarakat itu untuk berzakat infak sedekah lewat lembaga-lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah itu. Betul. Ya, karena di Basnas selalu kita ditekankan apa yang disebut dengan 3 aman, 3A istilahnya, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Oke. Kalau bicara tentang yang paling banyak pengumpulan dana zakatnya itu dari sektor mana di Lombok Barat? Dari ya paling kan banyak belum tersentuh pertanian, perdagangan tuh ya, belum, betul. Makanya inilah paling tugas pimpinan Basnas ini yang sekali lagi kebetulan semua adalah para tuan guru untuk menyampaikan ke jamaah-jamaah pengajiannya tentang kewajiban zakat. Karena mohon maaf memang masih banyak di antara masyarakat kita yang masih merasa misalnya yang punya perdagangan, ya perniagaan, udah bertahun-tahun mereka berdagang, mereka nggak pernah menghitung barang dagangannya. Padahal di sana ada zakat, ya, di sana ada zakat yang disebut dengan istilah zakat at-tijarah, zakat perniagaan. Maka salah satu moto yang selalu disampaikan oleh Basnas Lombok Barat itu, zakat harus dihitung. Tapi kalau sedekah jangan hitung-hitung. Zakat harus dihitung. Kalau sedekah jangan dihitung-hitung. Iya. Kenapa zakat harus dihitung? Karena memang zakat itu dia harus dihitung. Misalnya nih ada orang berjualan mulai bulan sekarang ini Jumadil. Jadi hitungannya itu kalender Islam ya. Bukan kalender Masehi. Misalnya sekarang bulan Jumadil Ula ya dalam kalender Islam. Dia mulai berdagang mulai Jumadil Ula. Setahun kemudian sampai Jumadil Ula tahun 1446 Hijriah. Kan sekarang 1445. Ya. Begitu sampai bulan Jumadil Ula 1446 Hijriah, dia harus hitung niaga barang perniagaannya itu, komoditinya itu dia hitung. Berapa nilainya, berapa untungnya, berapa piutangnya. Kalau sudah mencapai seharga 85 gram emas, itulah nisabnya, maka wajib dizakatkan 2,5%. Nah, permasalahannya kita ini nggak pernah menghitung, ya. Makanya itu tadi motonya zakat harus dihitung. Tapi kalau sedekah jangan hitung-hitung. Zakat ada hitungannya, ketika dia sampai nisab dia harus keluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan
2,5% misalnya, itu ada hitung-hitungannya.